ini Bapak terkait dengan pembekuan SKTR ini menjadi apa ya, pro dan kontra di kalangan masyarakat maupun di DPR. Nah, kira-kira menjadi solusi utama untuk dari Bapak Bupati sendiri itu seperti apa? Kan kira-kira itu 2000. Ya, jadi kan saya sudah sampaikan, sebetulnya bedakan pembekuan ini dengan kita hanya melihat revisi. Begini, ini anggaran kan kita tidak punya anggaran. Lalu saya pun harus mencermati, harus mengkaji. Soal teko dengan teda, ini kan saya mesti mencermati. Ini juga tugas dari keuangan dan kepegawaian. Sebelumnya kan kita sudah kaji, kita sudah cermati, dan kalau kita perhatikan, ini kan perlu ada pos-pos anggaran yang harus kita hemat. Katakanlah soal pemanfaatan tenaga kontrak daerah ini. Kalau kita cermati dengan kebutuhan yang ada, kalau memang mereka membutuhkan, ya why not? Ya, kita bisa jalan terus. Nah, tetapi kan harus diingat juga, di dalam konsep hukum tenaga kerja, itu ada istilah kami yang kami sebut dengan no work, no pay. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada penghasilan. Dan itu sudah hukum. Sekarang kan kita lihat, kalau memang mereka bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan, atau mereka datang tapi kemudian tidak bekerja, ya buat apa? Saya minta kepada keuangan untuk mengkaji itu. Saya juga minta kepada bagian kepegawaian untuk bisa mencermati kembali. Jadi sebetulnya kalau saya mau lihat konteks yang tepat itu, ya kita hanya mau untuk melihat kembali. Lalu kita mau supaya ada penghematan anggaran. Karena kalau ini terus-terus dibiarkan, ini juga tidak benar juga saya. Bagaimana melihat sesuatu yang tidak benar tapi saya biarkan, kan tidak boleh juga. Gitu. Katakanlah bisa teman-teman bisa mengecek apotek ada tenaga daerah, fotokopi ada tenaga daerah, kandang babi ada tenaga daerah, kandang ayam ada tenaga daerah, kandang sapi ada tenaga daerah, sekolah-sekolah yang tidak mencari kewenangan kami ada tenaga daerah. Apakah pantas kita biarkan seperti itu? Karena kami punya kewenangan itu hanya bisa ada tenaga daerah, tenaga kontrak untuk guru-guru itu hanya dari TK, SD, SMP. Tapi kalau SMA, SMK, lagi sekolah tinggi, perguruan tinggi, kami tidak punya kewenangan. Nah kalau itu terjadi kan kita harus evaluasi dong. Kira-kira begitu. Ini Bapak terkait dengan pro dan kontra yang ada. Ini kan sudah berhentian sementara. Ya. Kira-kira untuk mengaktifkan kembali tenaga-tenaga kontrak, tentu dalam konteks ini kan ada tenaga kontrak daerah yang non produktif dan ada tenaga daerah yang produktif. Ini sudah 1 minggu lebih Bapak. Kira-kira ke depan itu seperti apa keputusan itu? Kami sudah siapkan surat keputusan. Karena waktu mereka diangkat dan surat keputusan, kita juga sudah menyiapkan surat keputusan. Dan teman-teman media kan tahu lah. Coba lihat setiap surat keputusan, pasti nomenklatur atau substansi terakhir selalu ada. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ya. Itu sudah aturan yang mengikat. Gitu. Nah, dari kita kan harus mengkaji itu. Kalau memang kemudian terdapat kekeliruan, kenapa tidak? Apalagi SK itu kan bukan saya yang terbitkan, pendahulu yang terbitkan. Sekarang kan kita perlu kaji, perlu evaluasi. Jadi kita sudah menyiapkan itu, kepegawaian sudah menyiapkan itu, bahkan sampai dengan peraturan bupati juga sudah disiapkan oleh bagian hukum, teman-teman di sekretariat daerah sudah menyiapkan semua itu. Jadi kapan? Ya kita ikuti, kita lihat. Tapi kan tadi saya katakan kata revisi, itu atau istilah addendum, amandemen, perubahan. Jadi kita tidak total harus stopkan semua. Itu kan dari aspek kemanusiaan juga melanggar. Jadi saya itu tidak berani melakukan itu. Tapi saya perlu mengevaluasi. Ada beberapa hal-hal tertentu, kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita harus kaji kembali, harus cermati ulang. Gitu. Kira-kira ke depan itu ada beberapa tenaga teko yang mau direkrut mau kerja di ini. Ya, kita lihat kebutuhan. Karena kita juga ingin transparan. Ya. Dan tidak ada istilah draw. Gitu. Yang karena mau saya, akhirnya saya harus paksakan, you harus butuhkan ini, enggak dong. Saya harus melihat. Dan kepegawaian juga sudah menghimbau kepada teman-teman instansi terkait, kalau teman-teman membutuhkan apa, ya ajukan. Lalu kita rekrut secara terbuka, ya lalu kita kirim tenaga mana yang mereka butuhkan.
Apakah melalui tes atau apa tidak? Pasti. Minimal tidak wawancara. Karena kita tidak mau kita rekrut sembarang orang, kemudian dia datang dia tidak bekerja. Dan minimal tidak sesuai dengan kebutuhan. Ini kan asas manfaat, utility. Kita perlu membutuhkan itu. Tempatkan orang sesuai dengan manfaatnya. Karena konteks yang selama ini saya kampanye kan saya selalu katakan the right man on the right place. Jadi kalau butuh orang, katakan dinas kesehatan, ya harus butuh orang kesehatan. Supaya di kesana dia bekerja. Ya kurang lebih begitu. Ya. Satu lagi. Masih ada. Ini Bapak terkait dengan dana desa ya. Dana desa ini kan sudah masuk di tahap kedua. Tetapi untuk Kabupaten Malaka sendiri dari 127 desa itu belum melakukan pencairan dana desa. Enggak, saya sudah tanda tangan sudah. Oh sudah. Sudah, saya tanda tangan. Sudah nggak ada masalah. Ya. Dan orang-orang yang PLT kita tingkatkan penjabat, saya sudah tanda tangan SK. Sudah. Kemarin saya tanda tangan. Bagian keuangan sudah ajukan, saya tanda tangan. Ya. Dari saya terkait ini audit beberapa kepala desa yang kita tahu sejauh ini kan ada 12 desa yang sudah diajukan ke kejaksaan. Nah, bagaimana dengan yang sisa dari kan adanya 99 desa yang terkena penyelewengan dana. Bagaimana dengan sisanya dari itu? Ya, apabila dia terlalu keras kepala dan dihimbau kemudian dikasih tahu baik-baik tidak, ya silakan kita juga serahkan. Ada kepolisian juga belum dapat bagian. Itu baru kejaksaan, kepolisian belum. Tapi Ya. untuk kasus dana desa ini kan proses pengembalian itu masih di bawah standar sekali Bapak. Kira-kira itu apa yang akan dilakukan nanti? Ya kita tetap minta, karena bagaimanapun kan pekerjaan kami di eksekutif ini bukan bermaksud memenjarakan orang. Yang kita utamakan itu bagaimana supaya dia bisa kembalikan anggaran itu kepada kas. Kalau itu dari dana desa, kembali kas dana desa, kas desa. Gitu. Tapi kalau OPD tadi, ya dia harus kembali kepada kas daerah. Gitu. Jika dalam perjalanan itu tidak ada proses pengembalian sesuai Ya dengan kalau itu. kita berandai kan namanya andai kan matahari besok terbit pasti terbit ya. Jadi kita berandai-andai kita lihat. Tenggelam pasti dia tenggelam. Ya. Terima kasih Terima kasih, Pak. Bapak. Selamat sore. Ya.